ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa fatfillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian bainan maghrib wal isya rahimanallah iyyakum, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama iman dan iman Islam yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah SWT limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang dijejak beliau berihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Adiyah wal Adhkar, Fikih Doa dan Zikir, karya besar Syekh Muhammad Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ahumah. Kita sudah sampai kepada perkataan beliau masih pada poin faqala hafizahullah ta'ala wa min fawaidin dzikr annahu ghirasul jannah fal jannah kama jaa fil hadits qi'an wa hiya thayyibatut turba azbatul ma' wa ghirasuha dzikrullah. Faedah zikir yang berikutnya, bahwasanya zikir itu tanaman kita di sorga, dan sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, sorga itu, jadi kalau setiap muslim yang mau sorga, dan memang hanya muslim yang mau sorga, karena ada hadis yang berbunyi la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak akan masuk sorga kecuali jiwa-jiwa yang muslim. Artinya kalau tidak muslim tidak mau sorga, berdasarkan hadis, berdasarkan banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah, setiap muslim yang masuk surga itu Allah kasih tanah, Allah kasih tanah, semidang tanah. Berapa luasnya Allah alam, Allah yang tahu. Nah, di dalam hadis disebutkan tanah seorang muslim di surga itu qi'an. Qi'an itu tanahnya bagus, subur, tapi dia tidak ada tanamannya, belum ada tanamannya. Subur, airnya langsung bisa diminum, segar dan lain sebagainya. Dia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang banyak. Ghirasu dzikrullah. Nah, siapa yang ingin menumbuhkan tanaman-tanamannya, istimewanya itu dengan berzikir kepada Allah. Jadi sejauh mana kita berzikir di dunia kepada Allah SWT, sejauh itu pula tanaman-tanaman akan tumbuh di sorga. Ini kita punya kaplingan di sorga, kita punya tanah di sorga. Itu dengan menumbuhkannya. Ini hadis ini perkara gaib, kita tidak mungkin tahu kecuali lewat wahyu. Wahyu itu kalau tidak Al-Quran, hadis Nabi. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahih atau hasan, dia salihun lil hujjiyah,
Itu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Baginda Rasulullah SAW bersabda, laqitu lailatan usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di malam Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra Mi'raj. Kemudian ada percakapan di antara keduanya. Ya, ini kan berarti apa? Cicitnya kan? Ya, karena Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nah, anak keturunan Nabi Ismail namanya Bani Ismail. Ya, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu termasuk Bani Ismail. Bani Ismail. Ini percakapan di antaranya Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, akri ummataki min as-sanam wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatut turbah adbatul ma' wa anna qiyan wa anna darasaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Ya, alaihissalam. Kita dikirimin salam dari Nabi Ibrahim. Kita kan bagian dari umatnya, bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun tentu yang paling spesial adalah para sahabat Nabi, umat yang terbaik, generasi yang terbaik yang Allah SWT pilih mereka dari sekian miliar manusia untuk menjadi pendamping Nabi kita Muhammad SAW, berkorban jiwa dan raga untuk agama Islam. Wa akhbirhum annal jannata, kasih tahu mereka, kasih tahu umatmu wahai Muhammad, annal jannata tayyibatut turbah, bahwasanya surga itu tanahnya subur. Ya. Adbatul ma, airnya sangat segar, layak untuk diminum. Ya, nggak perlu pakai masak-masak, nggak ada bakteri, nggak ada amuba, nggak ada segala macam. Wa anna qiyan, dan bahwasanya tanah di sorga untuk seorang muslim itu tidak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Nah, siapa hendak menumbuhkan tanaman tersebut, hendaklah dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tumbuh tanaman di surga tumbuh ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini berita dari Rasulullah SAW. Ya, yang sahih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak ngelantur dalam berbicara, tidak berucap seenak-enaknya, dengan suka-sukanya, hawa nafsu maupun akal-akalannya, bukan. Tapi apa yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu yang disampaikan dari malaikat Jibril kepadanya. Ya. Ini wahyu itu ada sifatnya Al-Quran, ada hadis. Ini salah satu bentuknya hadis. Jadi hadis Nabi menyebutkan siapa yang hendak menanam tanaman di sorga, hendaklah dia memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah itu kita mensucikan Allah. Allah Maha Suci dari segala macam bentuk kekurangan dan kenistaan. Ya, dari segala macam bentuk kekurangan dan kenistaan. Misalnya apa? Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
Allah itu tidak mengantuk apalagi tidur. Ya, itu nista. Itu kekurangan. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan, makanya dia butuh istirahat. Istirahat itu ada ngantuknya dulu baru tidur. Ya, itu bentuk kekurangan manusia. Bentuk kekurangan manusia artinya kita butuh tidur, dan segala sesuatu yang masih membutuhkan sesuatu yang lain itu salah satu bentuk kekurangan namanya. Kalau dia tidak butuh, itu dia berkecukupan. Yang berkecukupan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membutuhkan pasangan, kita membutuhkan anak, itu bentuk kekurangan kita. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak butuh anak, tidak butuh pasangan, ya, tidak dilahirkan. Makanya Allah katakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bentuk kesucian Allah SWT daripada sifat kekurangan dan nista. Untuk Allah SWT itu tidak layak, karena Allah SWT maha sempurna. Allah tidak butuh makan, manusia yang butuh makan. Ya, Allah SWT tidak butuh pasangan, manusia yang butuh pasangan. Kenapa? Karena manusia serba kekurangan, sehingga butuh makan, butuh berpasangan, butuh punya keturunan, butuh punya teman, butuh punya penolong, dan lain sebagainya. Allah tidak. Ya, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangatlah berketergantungan dan membutuhkan Allah dari semua sisi, lahir dan batin. Sementara Dia Allah itu maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Dia lagi maha terpuji. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan kalian semuanya dan Allah akan gantikan dengan kaum yang baru. Dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, subhanallah, walhamdulillah. Walhamdulillah itu pujian kepada Allah SWT dengan sifat-sifat kesempurnaan yang dilandasi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah SWT. Ya, cinta dan pengagungan kepada Allah SWT. Ya, karena kata ulama di dalam bahasa Arab, pujian itu ada al-madhu, ada alhamdu, ada al-madhu, mirip-mirip ya, alhamdu dengan al-madhu. Nah, alhamdu ha mim dal, kalau al-madhu mim dal ha, mirip. Artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama-sama pujian. Tapi kalau alhamdu itu pujian yang dilandasi ya dengan keyakinan akan kesempurnaan yang dipuji, tapi harus ada landasannya. Landasannya itu cinta dan ketundukan sekaligus penghaluman. Jadi yang dipuji itu sangat dicintai, yang dipuji itu sangat diagungkan, dikarenakan dia merasa hina dan tunduk kepada yang dia puji. Makanya alhamdulillah. Ya, berbeda dengan al-madhu, itu pujian. Pujian bisa jadi karena dia cinta, bisa jadi karena dia tidak cinta. Orang kan bisa memuji siapa saja, nggak mesti dia harus dicintai, tidak mesti dia harus ditakuti, enggak. Tapi kalau alhamdulillah, ya itu pujian yang dilandasi dengan rasa cinta, takut, harap, ya, atau pengagungan sekaligus ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT. Ya, makanya kalimat alhamdulillah itu kalimat yang sangat sakral. Yang kata Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah kalau diucapkan dengan seksama, ya, maka dia akan memenuhi sesak timbangan amal kelak nanti di hari kiamat. Mizan, kita beriman bahwasanya nanti di hari kiamat ada mizan yang menimbang amalan yang baik dan yang buruk. Dan Nabi berkata, kalimat alhamdulillah itu kalau diucapkan dengan seksama, ya, betul-betul dengan penghayatan, betul-betul dengan rasa cinta, betul-betul dengan rasa ketundukan dan pengagungan kepada Allah, maka dia akan memberatkan, memenuhi sesak timbangan amal nanti di hari kiamat. Spesial kan? Cuman alhamdulillah nggak berat, tidak berat kalau sekedar di lisan,
Tapi kalau ada unsur penghayatan, ada disertai dengan unsur cinta, disertai dengan unsur harap, disertai dengan unsur takut kepada Allah SWT, maka dia akan spesial. Dia akan begitu spesial di sisi Allah SWT. Kemudian la ilaha illallah itu ikrar yang dilandasi dengan keyakinan dari seorang hamba bahwasanya la ilaha, artinya la ma'budah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali dia Allah SWT, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu maknanya yang benar. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Harus meninggalkan apa? Harus meninggalkan Lat, Manat, Uzza, dan sekian ratus yang disembah selain Allah SWT. Masing-masing kan punya mereka. Ya, kalau lihat batu unik sedikit, mereka jadikan barang keramat. Ya, orang-orang zaman jahiliyah dulu. Kalau lihat pohon besar sedikit, dijadikan apa? Pohon keramat. Iya kan? Orang-orang seperti ini zaman sekarang masih ada itu. Melihat pohon beringin gede, wah sudahlah, ini dikasih sajen. Ah, itu sama peninggalan orang-orang zaman jahiliyah. Iya, kearifan orang-orang zaman jahiliyah. Ya, ini konsekuensinya berat. Ketika harus mengucapkan la ilaha illallah, karena harus menafikan penghambaan diri kepada sekian banyak ya yang disembah selain Allah SWT. Ya. Dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah SWT. Ya, jadi orang musyrikin Quraisy itu bukan yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali loh, enggak. Mereka tetap beribadah kepada Allah SWT, tapi Allah tuh kondisinya yang paling tinggi. Nah, untuk sampai kepada Allah itu ada namanya syufaat. Kepada Lat, Manat, Uzza, terus sisa-sisa berhala yang dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, Yahuz, Ya'uq, Nasr, dan seterusnya, itu banyak sekali. Ya, nah ini sebagian mereka itu perlambangan perwujudan orang-orang soleh, dan mereka punya keyakinan tidak akan sampai permohonan kami, tidak akan sampai peribadatan kami kecuali harus perantaraan orang-orang soleh tadi. Nah, jadilah mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mereka lebih takut kepada sembahan-sembahan tersebut dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu konsekuensinya mereka paham betul, karena mereka ahlul lisan, ngerti mereka itu bahasa Arab, sangat ngerti. Sehingga kalau katakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastanbirun, ketika dikatakan kepada mereka marilah mengucapkan la ilaha illallah, mereka gak mau. Kenapa? Konsekuensinya itu tadi berat. Jadi kearifan lokal yang selama ini mereka gaung-gaungkan itu harus ditiadakan. Jadi kita harus tebang pohon keramat ini, harus singkirkan batu keramat ini, batu besar disingkirkan, harus ini berhala ini disingkirkan, kita harus fokus ibadah sama Allah. Wah, ini agama baru ini. Nenek moyang kita tidak mengajarkan seperti ini. Ya kan disebutkan dalam Al-Quran. Itu ketika Rasulullah SAW mendebat mereka, ya mereka selalu berdalih ini ajaran nenek moyang. Wa idza qila tabi'u ma anzalallah qalu bal nantima wajadna ali abana. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ayo ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran mengajarkan tauhid, ya, dan memberantas syirik, mereka katakan apa? Enggak. Ya, bal justru kami cuma ngekor dan mengikuti nenek moyang kami. Ya, kearifan lokal yang selama ini kami pertahankan. Ya, kamu pendatang baru, anak ingusan. Ya kan? Nabi Muhammad SAW kan sekian abad sebelumnya itu orang selalu seperti itu semuanya. Nah, jadi mereka tetap beribadah kepada Allah walaupun beribadah kepada selain Allah SWT. Makanya suatu kali mereka dialog sama Rasulullah gini saja, karena melihat sebagian sahabat itu sudah mulai masuk Islam, tertarik kepada Islam. Ini bahaya nih. Pembesar Quraisy datang ke Rasulullah. Ya, Rasulullah juga Quraisy. Ya, wahai Muhammad, gini saja, biar adil,
kita sepakati. Selama ini kan kita sudah sepakat orang Quraisy, orang Arab itu sudah sepakat pengen ngangkat engkau itu menjadi raja Arab. Itu tidak ada silang sengketa. Sebelum Rasulullah SAW itu mendakwakan tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah, itu mereka sudah sepakat satu kata, tidak ada silang sengketa. Sebelumnya masih ada pertikaian sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini nggak boleh, ini harus suku kami, fam kami, enggak. Kalau pas Nabi Muhammad SAW itu sebelum beliau berusia 40 tahun itu sudah siap mengangkat Nabi Muhammad ini penerus Bani Hashim. Bani Hashim itu penguasa Mekah. Ya, penguasa Mekah berarti penguasa Arab. Iya. Kemudian Rasulullah SAW bawa syariat Islam yang mengajak memurnikan peribadatan hanya untuk Allah SWT. Iya, begini saja. Sudah mereka nyerah, begini saja wahai Muhammad, kita bagi hari itu selang-seling. Hari ini kita beribadah kepada Allah saja, besok beribadah kepada selain Allah. Hargailah nenek moyang kita. Ya, yang telah membuat Lat, Manat, Uzza. Coba dilihat, itu ada sekitar 300 patung dalam Ka'bah. 360 patung. Di dalam Ka'bah ada patung Nabi Ibrahim, ada patung Nabi Ismail, ada patung Lat, ada patung macam-macam. Itu semuanya dijadikan barang keramat. Ya, yang diyakini punya kekuatan khusus yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah SWT. Ya, kata Nabi tidak bisa. Itu bukan tauhid. Itu bukan ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim itu cuma memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Ya, jadi orang musyrikin Quraisy itu kan disebutkan oleh Al-Quran, kalau mereka sudah kepepet, mereka beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka terombang-ambing di dalam di samudra yang luas. Ya, zaman sekarang aja ngeri. Ya, walaupun pakai kapal yang besar, kalau sudah kena badai, ngeri. Naudzubillah. Zaman dulu masih pakai kayu. Allah sebutkan ketika mereka terombang-ambing di tengah samudra, barulah mereka berdoa ikhlas murni cuman kepada Allah. Karena mereka yakin yang bisa menyelamatkan itu sebenarnya cuma Allah. Tapi ketika mereka Allah selamatkan, balik lagi mereka kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza dan lain sebagainya itu. Ya, ini. Jadi mereka paham betul konsekuensi daripada mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu maknanya bukan cuma sekedar berkeyakinan tiada yang mencipta kecuali Allah, tiada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kalau pemahaman seperti itu, ya orang Arab Quraisy itu tidak mengingkari. Sepakat mereka. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa idza Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, spontan mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Itu sepakat. Bukan masalah itu. Jadi keyakinan yang mencipta cuma Allah, memberikan rezeki cuma Allah, menghidupkan cuma Allah, mematikan cuma Allah, itu keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka yakini seperti itu. Ya, tapi yang mereka tidak mau yakini ketika Nabi mengajak untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah SWT. Itu. Ya. Ini sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha, karena konsekuensinya berat. Harus betul-betul tunduk, takut, patuh, berharap hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun alasannya mungkin cuma sekedar minta syafaat ataupun yang lainnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dengan zat-Nya. Jadi Allah Maha Besar dengan zat-Nya. Ya. Besar atas segala-galanya. Allah Maha Besar dengan kekuasaannya. Allah Maha Besar dengan sifat-sifat dan kemuliaannya. Allah Maha Besar akan kedudukannya di atas seluruh makhluknya. Jadi Allah Maha Besar dari semua sisi. Ya, karena apa? Karena seluruh orang yang berkeyakinan agama, bahkan seluruh ahlul bid'ah, ya, di dalam ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya ada ahlul bid'ah.
terutama yang paling terkenal itu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah itu berkeyakinan, kalau Mu'tazilah berkeyakinan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Jahmiyah berkeyakinan Allah SWT tidak punya nama dan tidak punya sifat. Iya, sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat. Nah, salah satu sifat Allah itu Allah SWT Maha Besar, Al-Kabir Al-Azim. Allah Maha Besar, Allah SWT Maha Agung. Ya, betul-betul dengan dzatnya. Dan semuanya yakin. Satu titik mereka tuh yakin, bahkan sekelas Jahmiyah sekalipun yakin Allah itu punya dzat. Allah itu punya wujud. Ya, punya dzat. Kenapa? Kalau tidak dikatakan seperti itu, Allah tidak punya dzat, Allah tidak punya wujud, berarti apa? Nggak percaya sama Allah. Ini sesuatu yang maknawi. Nggak seperti itu. Allah itu punya dzat. Taniku bijalalihi. Dzat ya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Allah punya wujud, keberadaan. Yang keberadaan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Ya, Maha Besar. Kalau sekiranya makhluk yang terbesar itu ars, ya Allah tidak bisa dibandingkan dengan ars. Ya, ars tidak apa-apa, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ars itu meliputi langit dan bumi. Ya kan? Dalam hadis kan disebutkan yang langit ini, langit yang pertama ini kan ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada segala macam benda langit, sekian juta atau sekian miliar galaksi. Ini langit pertama. Ya, itu dibandingkan di luarnya itu ada langit kedua. Langit pertama dibandingkan langit kedua seperti gelang dilempar ke padang pasir. Besarnya gelang dilempar ke padang pasir, hilang nggak? Hilang. Langit kedua dibandingkan langit ketiga, kata Nabi seperti gelang dilempar ke padang pasir, tambah hilang. Langit ketiga dibandingkan langit keempat sama. Sampai dibandingkan langit tujuh seperti gelang dilempar ke padang pasir. Ngeri nggak? Ngeri kan? Nah, seluruhnya itu dibandingkan dengan ars seperti gelang dilempar ke padang pasir, hilang manusia. Dan Allah ada di atas arsnya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsnya, dan ars kecil dibandingkan dengan Allah SWT. Berarti apa? Alangkah besarnya Allah SWT. Alangkah besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yakini saja sebuah keyakinan dan fakta yang bumi itu bulat. Iya, bumi itu bulat. Coba kita pikirkan. Indonesia bilang langit itu di mana? Atas kan? Ya. Kita ambil bola dunia. Di bawahnya Indonesia itu apa? Di bawahnya Indonesia? Bukan bola dunia, bukan di bawah persisnya. Ambil bola dunia, tusuk. Di belakangnya Indonesia itu apa? Amerika. Ya kan? Orang Amerika bilang langit mana? Sana. Paham ya? Bumi bulat. Orang Indonesia bilang ini atas sana. Orang Amerika bilang itu bawah. Betul enggak? Iya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti apa? Betul. Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, Allah sangat besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha besarnya Allah, Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Ya, kalau sekiranya ars aja diliputi oleh Allah, apalagi cuma bumi. Yang bumi ini cuma langit pertama, gelang dilempar ke padang pasir. Ya, ini berarti kita paham betul alangkah besarnya Allah SWT. Maha besar. Allah SWT maha besar. Yang lainnya kecil. Ya, sangat kecil dibandingkan dengan Allah SWT. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa labdu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul usriya bi marra bi ala Ibrahim man ma'aka ya Jibril qala hadha Muhammad qala lahu Ibrahim mur ummatak falyuktiru min gharasil jannah fa inna turbatu taibatu arbu wasi'a wa ma gharasul jannah qala la haula wala quwwata illa billah. Dalam keterangan hadis yang lain ada tambahan.
Ya, ada tambahan selain subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ada tambahan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula, tiada kemampuan. Ya. Wala quwwah, tiada kekuatan, tiada kemampuan dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada pergerakan di alam semesta ini dari diam kemudian bergerak, baik untuk perkara kebaikan atau menghindar daripada kemadaratan, untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat, itu kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan kebaikan, tidak mungkin seorang terhindar daripada kemadaratan dan mara bahaya untuk urusan dunia ataupun akhirat, melainkan semata-mata dengan pertolongan Allah. Masya Allah bukan, wa ma'lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Ya, ini kalimat la haula wala quwwata illa billah. Makanya kita ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Mari menuju kemenangan, mari melaksanakan sholat. Ya, menuju kemenangan dengan melaksanakan sholat itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Untuk melangkahkan kaki di masjid, hadirkan keberadaan Allah SWT, hadirkan pertolongan Allah SWT. Betapa banyak orang yang Allah kasihkan kesehatan, Allah kasihkan waktu luang, tapi tidak Allah kasih kesempatan untuk datang ke masjid. Banyak tidak? Banyak. Ya, bersyukur kita kepada Allah, Allah kasih kesempatan ya untuk datang ke masjid. Ya, kemudian bersyukur kepada Allah SWT, dikasih kekuatan, dikasih kesempatan untuk ingat kepada Allah SWT di dalam sholat. Ya, di dalam sholat, hadirkan itu. Betapa banyak orang yang sholat tapi tidak ingat Allah. Ya bukan? Ya, ingat mantan istri, ya positif misalnya kan. Ingat pekerjaan atau ingat mantan pekerjaan, segala macam masuk di dalam sholatnya. Nah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk ingat Allah SWT di dalam sholatnya. Ya, di dalam sholatnya itu la haula wala quwwata illa billah. Allah semua itu yang kasih kemudahan, yang kasih taufik, yang kasih hidayah, yang memudahkan, ya kan? Makanya kita terus minta kepada Allah pertolongan agar diberikan kemudahan untuk bersyukur. Ya, karena tidak mungkin kita bersyukur kalau Allah tidak mudahkan. Kita meminta pertolongan untuk berzikir karena tidak mungkin berzikir dan ingat kepada Allah kalau tidak Allah mudahkan, kalau tidak Allah gerakkan. Kita memohon kepada Allah SWT, meminta kepada Allah untuk bisa beribadah, karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Kita bacalah Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, dan lain sebagainya daripada doa-doa yang disyariatkan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Zubair, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zubair tabi'in, perawi dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, ya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdi, maka akan ditanamkan baginya pohon khusus, pohon korma. Ya, pohon korma di sorga. Kan di sorga bukan cuma pohon korma saja, bukan cuma pohon korma saja. Nah, dengan zikir-zikir yang tadi ada la haula wala quwwata illa billah, ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, itu ada tanaman-tanaman di sorga. Dalam riwayat yang lain, man qala subhanallahal azim nabata lahu warsun bil jannah. Hadis Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu.
Barang siapa mengucapkan subhanallah azim, nabata lahu gharsun bil jannah, maka akan tumbuh baginya tanaman di sorga. Jadi ternyata zikir-zikir yang warid itu yang ada riwayat hadis yang sahihnya ini akan menumbuhkan tanaman-tanaman di sorga. Sudah masuk isya. Ya, tapi kita nanti lanjutkan sedikit setelah salat isya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit satu poin sebelum mungkin barangkali ada pertanyaan setelahnya. Faqala habibullah wa min fawaidi dzikr annahu yakunu nuran lidzakir fid dunya wa nuran lahu fi qabri wa nuran lahu fi ma'adihi yas'a baina yadayhi ala as-sirat famastanarat qulub wal qubur bimithli dzikrillah ta'ala. Bahwasanya termasuk faedah zikir itu akan menjadikan cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, cahaya kelak nanti di hari kiamat, yang mana tatkala dia berjalan atau berlari di atas siratal mustaqim, jembatan yang menyeberangi neraka jahanam menuju sorga, sebagaimana tidak akan bercahaya, bersinar hati seorang hamba dan alam kubur dan alam akhiratnya selain dengan berzikir kepada Allah SWT. Allah berfirman di surat Al-An'am, awaman kana mayyitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah berfirman yang artinya, apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya, sinar, yang dengan sinar tersebut dia berjalan di muka bumi, sama seperti dengan orang yang berada di atas kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Ditafsirkan oleh ulama, orang yang pertama yang berjalan di atas muka bumi dengan cahaya itu adalah orang mukmin, bercahaya hatinya dengan keimanan kepada Allah dan berzikir kepada Allah SWT. Bercahaya hatinya dengan keimanan kepada Allah dan berzikir kepada Allah SWT. Dan yang kedua itu orang yang lalai dari Allah SWT, yang berpaling dari berzikir dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wasyan kulasyan awal fala kullal fala fin nur wasyika kulasyika fi bawatihi. Jadi yang menjadi patokan itu adalah sejauh mana seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berzikir, dia akan mendapatkan falah. Ya, dia akan mendapatkan kesuksesan, mendapatkan petunjuk dan cahaya Allah SWT. Dan kesengsaraan, malapetaka tatkala dia tidak mendapatkan cahaya dan nur, sinar dari Allah SWT dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW yuktiru min su'alillahi ta'ala bi'an yaj'alu fi kulli dzaratil batinah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu
banyak sekali di dalam keterangan hadis beliau berdoa memohon kepada Allah agar lahir dan batin beliau itu diliputi dari semua sisi dengan cahaya, dengan sinar. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW itu berdoa pada malam hari, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di hatiku itu cahaya, wa bi basari nuran, pada mataku cahaya, wa bi sam'i nuran, pada pendengaranku cahaya, wa an yamini nuran, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nuran, sebelah kiriku cahaya, wa fawqi nuran, di atasku cahaya, wa tahti nuran, bawahku cahaya, amami nuran wa khalfi nuran, depan dan belakangku cahaya, wa adzim li nuran, ya Allah besarkanlah, luaskanlah dan lapangkanlah cahayaku. Ya, dalam keterangan yang lain ada tambahan asabi walahmi wadami wa sya'ri wa basyari, tambahkan cahaya pada seluruh anggota tubuhku bersinar. Ya, maka zikir itu cahaya pada hati, cahaya pada wajah, cahaya pada anggota tubuh, cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, di alam kubur, dan cahaya kelak nanti di hari kiamat. Siapa yang kepingin semakin bercahaya di hadapan Allah SWT di dunia dan akhirat, maka perbanyaklah untuk senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya zikir yujibu salatallahi wa malaikati ala dzakir. Allah akan bersalawat untuk orang yang berzikir. Malaikat akan bersalawat untuk orang yang berzikir. Luar biasa, Allah bersalawat untuk orang yang berzikir. Malaikat juga. Kira-kira spesial tidak? Spesial. Dalilnya apa? Di surat Al-Ahzab ayat 41-43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, banyaklah kalian itu berzikir. Allah tidak katakan berzikirlah, tapi banyaklah kalian itu berzikir. Berzikirlah kepada Allah dengan sangat banyak, terutama pada petang dan pagi hari. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Ya, terutama jangan sampai dilewatkan. Zikir pagi dan petang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ada itu tambahan zikir pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum, maka dia Allah akan bersalawat atas kalian, wahai orang-orang yang berzikir. Salawat, kata ulama, salawat dari Allah kepada hambanya itu artinya astana inda malaikatihi, itu pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikat mukarramin. Salawat dari Allah kepada hambanya itu pujian, sanjungan Allah SWT. Jadi Allah sanjung, Allah sebut-sebut di hadapan para malaikat muqarrabin, ya kan? Allah berfirman, man dzakarni fi nafsi dzakartu bi nafsi, wa man dzakarni fil mala dzakartu fi mala'i a'dham minhu. Barang siapa yang berzikir, ingat kepadaku, berzikir kepadaku di kesendiriannya, maka aku akan berzikir pada diriku, kata Allah SWT. Aku akan sebut dia pada diriku. Barang siapa yang berzikir di halayak, ya, di keramaian, maka aku akan zikir dia, aku akan sebutkan dia, aku akan puji dia di hadapan halayak yang lebih mulia daripada itu. Halayak apa? Halayak malaikat. Ya, halayak malaikat. Makanya itulah faedahnya sholat berjamaah, berzikir di keramaian. Itulah faedahnya mendatangi sholat Jumat, terutama jangan sampai ketinggalan khutbah Jumatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, kalau dikumandangkan azan di hari Jumat itu fas'au, segeralah datangi dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Yang pertama kali apa? Setelah azan apa? Khutbah Jumat. Baru setelahnya sholat. Allah sebutkan khutbah Jumat itu bagian daripada berzikir di halayak. Nah, ketika kita berzikir di halayak, Allah akan dzikir, Allah akan sebutkan, Allah akan sanjung dan puja-puji kita di halayak yang lebih baik daripada ini, yaitu halayak di kalangan malaikat mukarramin. Nah, demikian juga malaikat. Nah, kalau salawat malaikat untuk manusia, artinya malaikat berdoa kepada Allah, ya, itu agar Allah wal malaikatu yushollina alaihim Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Itu salawat dari malaikat untuk manusia. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Tapi kalau salawat kita untuk Nabi Muhammad, maka itu artinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, sanjunglah, angkatlah derajat Nabi kami Muhammad SAW, rahmatilah ia, muliakanlah ia. Ya, itu maksudnya kalau kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, seterusnya itu. Jadi beda-beda. Salawat dari Allah untuk makhluknya, artinya pujian dan sanjungan. Salawat dari malaikat kepada Allah untuk manusia, artinya mohon ampunan dan rahmat. Ya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Ya, jadi berzikir itu menyelamatkan seorang dari kegelapan maksiat kepada cahaya taat, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Ya, wa kana bil mu'minina rahima, dan bahwasanya Allah SWT terhadap kaum mukminin itu penuh kasih dan sayang. Ya, mungkin untuk materinya kita coba dulu sampai sini. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol, silakan, monggo. Iya. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kira-kira tanda jawab. Kita kan suatu saat kita berobat dengan suatu dokter. Contohnya dengan dokter A. Ternyata kita dokter dari dokter. Dan suatu saat lagi kita berobat dengan dokter B. Ternyata tidak cocok. Coba kita bicara kita mah tidak cocok ini dengan dokter B, karena cocoknya dengan dokter A. Sementara kan yang menghubungkan itu kan Allah yang untuk. Cuma dengan kita bicara seperti itu, kita terus sedih dengan memang dokter. Iya. Iya. Disebutkan oleh para ulama, bahwasanya dalam kita berobat ataupun apa selain dari berobat, jadi ada yang namanya al-akhdhu bil asbab. Ya, al-akhdhu bil asbab, mengambil lantaran dan sebab. Ya, mengambil lantaran dan sebab. Banyak contohnya. Dalam hal ini kita sakit, gimana caranya supaya kita sembuh? Ya, syariat anjurkan untuk berobat. Ya kan? Ya, syariat anjurkan kita untuk berobat. Ibadallah tadawaw wala tatadawaw bil haram. Wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi Muhammad SAW, silakan kalian berobat, kalian tidak masalah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat dengan yang halal, yang diizinkan syariat. Nah, itu namanya al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Nah, mengambil sebab ini yakini dia sebagai sebab, yakini dia sebagai lantaran. Tapi yang menyembuhkan itu adalah tetap Allah SWT.
Dan perlu digarisbawahi, ya, obat, dokter, dan usaha kita untuk berobat itu makhluk Allah, ya kan? Makhluk Allah, dan tidak boleh kita bergantung kepada makhluk. Jadi keyakinan kita jangan kepada dokternya, jangan kepada obatnya, jangan karena ini usaha kita, saya yang berusaha, enggak. Itu cuman sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab. Dan perlu digarisbawahi bahwa sebab itu Allah sudah punya hikmah. Hikmah Allah punya kehendak. Segala sesuatu di dunia ini ada sebab dan akibat. Kesembuhan itu akibat. Sebabnya apa? Berobat. Sebab dan akibat itu kehendak dan ketetapan Allah. Jadi di atas langit 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, berapa miliar tahun langit dan bumi ini? Itu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, itu sudah ada keterangannya bahwasanya kita berobat, kita sakit kemudian kita berobat. Innallaha kataba maqadir al-khalqi bi 50 alf sana qabla an yakhluqa samawati wal ard. Allah telah menetapkan kejadian-kejadian takdir hambanya itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini wallah alam berapa juta tahun umurnya, bumi sekian tahun. Nah ini itu sudah ada keterangannya. Maka di sini kata ulama tidak tawakul bil asbab syirik. Ketika kita bertawakal, yakin, bersandar, kita lupakan Allah, semata-mata kita cuma ngambil sebab, itu syirik. Ya, itu kesyirik. Ya. Tapi kalau kita berobat, mengambil sebab, tapi tetap kita yakin itu Allah yang menyembuhkan, ini cuma sebab, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Sama seperti kita pingin punya anak, ya, akibatkan sebabnya apa? Ya nikah dong. Ya, pingin kenyang, akibat. Terus sebabnya apa? Makan dong. Ya, pingin punya uang, akibat. Sebabnya apa? Cari kerjaan. Ya, ada kerjaan, ada usaha supaya dapat uang. Nah ini segala sesuatu ketika kita jadikan lantaran dan sebab, tetap berkeyakinan yang menciptakan sebab dan akibat Allah, maka insya Allah tidak ada masalah. Seperti itu. Jelas ya? Iya. Karena perlu, makanya itu penting sebagai bentuk dakwah, dokter muslim atau nakes yang muslim atau herbalis atau tabib itu kasih tahu ini. Kalau bisa agak dijaharkan obat, baca zikir. Allahumma rabban nas adzibil bash wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Supaya orang-orang yang enggak ngerti tahu. Apa itu? Kan doa. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia. Adzibil bash, hilangkanlah berbagai macam penyakit ini. Adzibil bash washfi wa anta syafi, sembuhkanlah dia ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha menyembuhkan. La shifa illa shifa, tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan berbagai macam penyakit. Nah ini kan luar biasa ini doa. Nah ini kalau orang paham, ini itu bentuk dakwah. Jadi tambahan pahala dia sebagai dokter, dia mengobatin orang dengan dakwah seperti itu, untuk yakin tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tetap kepada Allah SWT. Penyakit juga ciptaan Allah, ya kan? Penyakit juga ciptaan Allah dan tidak akan bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit, obat dan seterusnya itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar dari qudratullah, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik penyakit jasmani ataupun rohani. Ya, jadi Al-Qur'an, zikir itu bukan penyakit rohani saja. Itu juga penyakit jasmani bisa dipakai, ya kan? Orang kan, ini kalau kesurupan baru dikasih Allahumma rabbana dzalibil bad, enggak, atau bacaan Al-Fatihah, semuanya Al-Quran dan zikir-zikir ruqyah syariah itu bisa dipakai untuk demam, untuk kemarin COVID, untuk apa? Jadi doain dengan doa tersebut
selain sebab-sebab yang lain. Ya kan, doa itu salah satu sebab seperti itu. Ya, jelas boleh. Ada lagi barangkali? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.